Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan SJ Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 2 persatuan dalam perbedaan. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Kita akan membahas tentang menyajikan informasi penting melalui peta pikiran dengan menggunakan kata tanya, makna proklamasi kemerdekaan, dan ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Baik, untuk materi yang pertama tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia, membaca merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan informasi. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dalam bacaan dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan dengan konsep 5W. Apa ya 5W1H itu? Mari kita kupas satu persatu. W yang pertama adalah what, berisi pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi. Who, berisi pertanyaan mengenai pelaku sebuah peristiwa. Where, berisi pertanyaan tentang lokasi atau tempat terjadinya peristiwa. When, berisi pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Why, berisi pertanyaan mengenai alasan terjadinya peristiwa. Dan how, berisi pertanyaan mengenai cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. What apa? Who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, dan how bagaimana. Kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. Nah, perhatikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam teks ini nanti silahkan kalian buatlah peta pikiran dengan menggunakan 5 kata tanya tadi dan 1 kata tanya how atau bagaimana. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Baik, kita akan membahas tentang makna proklamasi. Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa penting tersebut bukan lagi tindakan melawan penjajahan, namun mempertahankan kemerdekaan yang telah susah payah kita rebut. Makna proklamasi. Ada 5 makna proklamasi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Segala tumpah darah terbayar ketika Indonesia berhasil memproklamasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Peristiwa ini bukan akhir perjuangan, tetapi menjadi awal perjuangan Indonesia dalam membangun negeri yang merdeka dari penjajahan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Pembacaan teks proklamasi menjadi pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah menjadi negara merdeka. Pengakuan ini disebut dengan de facto. Setelah pengakuan de facto akan muncul pengakuan de jure. Pengakuan de jure yaitu pengakuan dari negara lain bahwa Indonesia telah merdeka. Secara de facto, Indonesia merdeka sejak 17 Agustus 1945. Secara de jure, Indonesia merdeka sejak 18 November 1946 ketika Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia negara yang bebas dari penjajahan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki harkat martabat sebagai bangsa yang merdeka. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi, terdapat 5 makna proklamasi yang harus kita ketahui. Selanjutnya adalah ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Tumbuhan memiliki ciri khusus yang dapat dilihat dari bentuk daun,
batang dan struktur akarnya. Ciri khusus yang dimiliki disesuaikan dengan kondisi lingkungan tumbuhan tersebut. Ciri khusus tumbuhan memiliki hubungan dengan kemampuannya dalam menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Tumbuhan yang pertama adalah teratai. Teratai memiliki ciri khusus. Yang pertama adalah memiliki daun lebar dan tipis dengan lapisan lilin. Yang kedua, batang berongga agar dapat mengapung di air. Yang ketiga, berakar serabut agar tetap stabil dan tidak terbalik. Teratai disebut sebagai hidrofit karena merupakan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang kedua adalah kaktus. Ciri khusus kaktus adalah daun berbentuk duri, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Yang kedua adalah batang dilapisi lilin, fungsinya untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, memiliki akar yang panjang, berfungsi untuk menjangkau air yang jaraknya sangat dalam. Kaktus termasuk tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Selanjutnya adalah kantong semar. Ciri khusus kantong semar adalah daun termodifikasi menjadi kantong berisi cairan untuk mencerna serangga. Yang kedua, mengeluarkan nektar madu untuk menarik serangga. Kantong semar disebut sebagai tumbuhan insektivor karena memakan serangga untuk diambil nitrogennya. Tumbuhan selanjutnya adalah bakau. Ciri khususnya adalah daun dapat mengeluarkan kelebihan garam, akar tunjang untuk menegakkan pohon dari terjangan ombak, dan memiliki akar nafas untuk mengambil oksigen. Nah, anak-anakku, berikut tadi adalah ciri khusus tumbuhan. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan tentang soal evaluasi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian laporkan kepada guru kalian masing-masing. Demikian pembahasan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.